Halo Sobat Coding, perkenalkan nama saya Marsa Karnakwe dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 122140065. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari stack. Yaitu stack itu merupakan sebuah struktur data yang dianalogikan seperti sebuah tumpukan, di mana struktur data ini menerapkan prinsip LIFO, yaitu last in first out. Maksudnya adalah setiap elemen terakhir yang kita masukkan ke dalam struktur data ini maka akan diakses terlebih dahulu. Nah, di sini penerapan dari stack itu yaitu adalah proses pengkonversian dari bilangan bulat ke bilangan biner. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu ya satu persatu. Pertama-tama ada include IOStream, yaitu sebuah header file untuk mengakses library yang ada di dalam C++. Lalu ada define max 35 untuk mendefinisikan sebuah konstanta atau sebuah makro, yaitu si max dengan nilai 35. Nah, max ini nanti digunakan dalam memberikan ukuran atau panjang dari array yang di stack itu. Lalu di sini ada using namespace std untuk mengakses fungsi-fungsi dan input output yang ada di dalam C++. Kemudian ada struct-nya itu si stack itu sendiri. Nah, di sini di dalamnya ada dua data ya yang kita deklarasiin. Yang pertama adalah datanya yang berupa array dengan panjangnya itu yang max tadi. Kemudian ada top ini sebenarnya bisa dibilang indeks yang sekarang lagi sedang kita akses gitu. Lanjut, di sini ada fungsi inisial. Fungsi inisial ini digunakan untuk mengatur agar si tumpukan atau si stack ini di set pada indeks nilai -1. Artinya bisa dibilang ketika si stack tidak dimasukkan nilai data apapun, maka si posisi topnya ini berada di luar dari ini indeksnya yang di dalam stack itu. Kemudian ada isEmpty. isEmpty ini digunakan untuk mengecek apakah si stack ini masih kosong atau tidak. Lalu ada isFull, digunakan untuk mengecek apakah si stack ini udah penuh atau belum. Lanjut lagi, di sini ada fungsi pop. Fungsi pop ini untuk mengakses stack yang telah kita masukkan elemen-elemennya tadi. Nah, di sini dalamnya ada proses pengecekan ya. Jika si stacknya masih belum kosong, maka si index top ini akan kita kurangin, akan kita dekremenin. Nah, jadi dalam fungsi pop ini kita akan dekremenin si topnya dari elemen terakhir ke elemen sampai di bawah elemen awal. Oke, lanjut lagi ke sini ada fungsi push. Fungsi push dengan parameternya yaitu integer ya, binary number. Nah, di sini push ini digunakan untuk menginputkan atau memasukkan elemen ke dalam si stack. Dan biasanya kalau misalkan stacknya masih kosong, maka yang tadinya topnya berada di -1, kita akan kita geser ke indeks 0, tempat kita mau masukin si stacknya secara berurutan. Nah, di sini ada dua kondisi ya. Jadi di sini jika misalkan nih si stacknya itu udah penuh, maka program akan nampilin kalimat nih yaitu tumpukan sudah penuh. Tapi kalau masih kosong stacknya, masih kosong atau masih belum penuh, maka nih lihat di sini topnya kita incrementin ya, atau tambahin 1 untuk menggeser. Lalu kemudian di sini ya parameter tadi yang binary number ini, datanya itu kita akan masukkan ke dalam si stack dengan indeks yang telah kita geser tadi di sini ya, indeks sekarang ya. Oke, lanjut, di sini ada fungsi convert. Nah, fungsi convert ini digunakan untuk melakukan sebuah proses modulus ya, proses hasil bagi ya. Jadi di sini ada parameternya adalah divider ya, yaitu angka pembagi. Nah, kemudian di sini ada proses ini nih, modulusnya. Jadi di sini ada integer mod sama dengan divider persen 2. Artinya kita akan mencari hasil bagi dari hasil sisa bagi dari si divider ini. Kemudian kalau udah ketemu modnya, maka kita akan masukkan ke bagian push ya. Push dengan parameternya dengan isi parameternya mod. Oke, sekarang kita akan masuk ke program utama.
Nah, di sini untuk bilangan bulat ya, saya akan set menggunakan name saya sendiri, yaitu 122.140.165 yang tadi. Kemudian total ini bisa dibilang untuk menandai seberapa banyak bilangan biner yang akan kita yang akan kita masukkan nanti. Nah, di sini ada username, ada password, ada username X dan password X. Ini digunakan bisa dibilang seperti sebuah inputan yang untuk apa ya? Untuk login pada sebuah akun gitu. Bedanya bedanya antara username sama username X ini maksudnya, kalau username ini digunakan untuk sebagai akun yang udah kita daftarin. Kemudian username X ini sebagai sebuah masukan untuk menyocokkan apakah inputan yang kita masukkan ini sama dengan username yang tadi. Kemudian di sini ada mode ini masih dimasukkan kalau misalkan nih inputan dari username X dengan password X-nya tidak benar, maka ia akan masuk ke mode user. Tetapi kalau misalkan inputan dari username X dengan password X-nya benar, maka ia akan masuk ke mode admin. Nah, setiap mode ini akan berbeda-beda hasil outputnya. Oke, nah ini di sini lihat ya. Di sini ada ini proses menginputkan daftar admin ya. Jadi di sini user nanti diminta untuk menginputkan nama pengguna dulu untuk mendaftar, kemudian isi passwordnya apa. Nah, di sini kemudian kita masukin lagi nih konfirmasi biar biar mengetahui apakah udah sesuai atau belum. Kita inputkan nama pengguna sama passwordnya. Oke, nah sebelum dilakukan proses pengecekan yang username X dengan password X ini, kita ini dulu nih, kita akan melakukan proses penginputan data dulu ke dalam stub. Pertama saya panggil dulu fungsi inisial, kemudian nih, terus ada variable temporary yang diisi dengan nilai name-nya tadi. Temporary ini adalah nilai sementara ya, jadi dalam proses pembagian nanti akan nilainya akan berubah seiring dengan di dalam proses perulangan ini. Nah, dilihat ya di bagian proses perulangan ini, jadi si nilai totalnya kita set dengan tidak sama dengan 35. Lalu nih ada dua kondisi ya. Ketika si nilai dari temporary sama dengan 0 dan totalnya kurang dari 35, maka kita akan memanggil fungsi push dengan parameternya 0. Kemudian, nah kalau misalkan nih temporary tidak sama dengan 0 dan totalnya masih kurang dari 35 atau totalnya sama dengan 35, maka kita akan lakukan proses konversi nih. Konversi dengan parameternya temporary. Nah, di sini. Nah, jadi nanti di sini modulusnya ini bisa 0 bisa 1. Kalau di sini, kalau yang di bagian kondisi if itu kan udah pasti karena temporary sama dengan 0, maka kan udah nggak bisa lagi dimodulusin. Jadi anggap aja ya semuanya udah 0 gitu. Makanya saya kasih parameternya di sini 0. Nah, oke. Balik lagi ke sini. Nah, setelah kita konversikan si temporary tadi, kemudian temporary-nya kita bagi lagi nih dengan 2. Dan begitu seterusnya sampai si temporary-nya ini sama dengan 0. Kemudian si totalnya ini kita tambahin 1 ya, di incrementin. Oke. Kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini baru kita cek nih. Kita cek si nama username-nya sama passwordnya. Nah, jika si username X-nya yang tadi yang inputan konfirmasi kita masukkan itu sama dengan yang ini ya, daftar adminnya tadi, maka si modenya ini akan di set dulu, artinya dia akan masuk ke bagian mode admin. Jadi di dalam mode admin ini kita akan menampilkan output yang sesuai dengan yang apa yang kita inputkan tadi, proses konversinya. Nah, kemudian di sini ada ini proses ada kondisi else. Kalau misalkan nggak sesuai, maka modenya kita atur dengan false. Artinya si program akan akan masuk ke bagian mode user. Artinya nanti proses output yang ditampilkan pun akan tidak sesuai dengan name yang kita inputkan. Nanti bisa dilihat ya di sini nih ada while. Nah, ini kita akan menampilkan setiap tumpukannya ya. Nah, di sini selama stacknya masih belum kosong, maka ini di dalamnya ini ada dua jenis
ya ada dua kondisi ya. Kalau misalkan modenya true, maka program akan nampilin nih si tumpukan data dengan indeksnya tumpukan top, lalu kemudian dikasih spasi. Jadi di sini kalau modenya mode admin, maka tumpukan datanya yang akan kita tampilkan itu dalam urutan yang benar dan dengan nilai yang benar. Nah, tetapi kalau misalkan nih kita masuk ke dalam mode user atau mode anonymous lah ya bisa dibilang, maka nanti akan terjadi perubahan di dalam datanya gitu. Nah, di sini lihat ya, ada if else ya. Jadi sini, misalkan nih, kalau di dalam tumpukan datanya kita itu adalah nilai 0, maka kita ubah menjadi nilai 1. Nah, dan begitu pula sebaliknya ya. Kalau misalkan tumpukan datanya itu memiliki nilai 1, maka kita ubah dari nilai 1 ke nilai 0 gitu. Nah, kemudian baru kita ini tampilin tumpukan datanya dulu, dan kemudian ini ya kita panggil fungsi dari pop tadi. Nah, kita coba jalan dulu ya kodenya. Misalkan nih, saya ingin mendaftarkan daftar akun dulu ya. Sini pakai nama saya 065. Nah, oke, untuk pertama-tama nih saya akan coba buat agar inputan yang dimasukkan itu persis gitu. Nah, nih bisa dilihat ya, ini adalah hasil output ketika kita masuk ke dalam mode admin ya. Bisa dilihat di sini, ini angka nolnya nih ada banyak sekali ya. Nah, tapi misalkan nih kalau kita masukkan dalam mode user, nah gini. Nah, yang terjadi adalah angka 0 yang tadi yang di bagian kiri ini akan berubah menjadi angka 1. Dan begitu pula angka-angka yang lainnya yang tadinya angkanya 1 akan menjadi angka 0, dan angka 1 akan menjadi angka 0. Oke, jadi di sini kita masuk ke bagian visualisasi dari codingannya ya. Nah, di sini dilihat ya, stacknya masih kosong ya. Stacknya dimulai dari indeks 0 ke indeks 7 ya. Jadi di sini saya cuma memakai 8 buah dikit doang ya, yang terdiri dari indeks 0 sampai indeks 7. Nah, di sini dilihat ya, ini indeks dari topnya ini berada di luar dari indeks dari stacknya ya, yang menandakan bahwa si topnya ini masih kosong, masih belum bergeser kemanapun. Nah, dilihat ya, juga nilai dari temporary ini kita pakai nilai dari name ya, karena temporary ini adalah nilai sementara, nilai yang akan berubah-berubah. Jadi di sini nanti kita akan melakukan proses pembagian. Nah, di sini terlihat di step keduanya ini kita akan memasukkan nilai binarnya melalui modulus dari nilai temporary tadi, dimodulusin dengan 2 yang hasilnya sama dengan 1. Nah, kemudian angka 1-nya ini kita masukkan ke dalam indeks 0. Nah, jadi si topnya ini akan bergeser ke indeks 0. Kemudian nilai dari temporary ini kita akan bagi dengan 2. Lanjut ke step 3. Nah, di sini sekarang nilai temporary yang sekarang kita modulusin lagi nih dengan 2 yang hasilnya sama dengan 0. Kemudian kita push angka 0-nya itu ke dalam indeks 1 ya. Sehingga si indeks dari topnya ini akan bergeser dari indeks 0 ke indeks 1. Lalu si temporary ini juga kita bagi 2 lagi ya setelah di push. Nah, masuk ke step 4. Temporary yang sekarang ini kemudian kita modulusin lagi nih sama 2, sama dengan, jadi hasilnya sama dengan 0. Kemudian kita push angka 0-nya ke bagian indeks 2. Nah, di sini lihat ya, indeks topnya juga berubah lagi, bergeser dari indeks 1 ke indeks 2. Kemudian nilai temporary yang sekarang ini kita bagi 2 lagi nih. Nah, sampai seterusnya sampai stack ini terisi penuh kayak gini. Nah, di sini dilihat ya, nilai stacknya udah penuh ya. Jadi dari indeks 0 tuh terisi 1, indeks 1 terisi 0, indeks 2 terisi 0, indeks 3 terisi 0, indeks 4 terisi 0, indeks 5 terisi 1, indeks ke-6 terisi 0, dan indeks 7 terisi 1. Nah, di sini sekarang topnya udah berada di stack yang paling ujung ya. Udah berada di indeks yang paling ujung, yaitu indeks 7. Nah, kemudian nih kita akan melakukan pop atau menampilkan lah, sekaligus menghapus data yang di dalam stack ini. Nah, di sini ada 2 opsi ya. Kalau misalkan dia login sebagai admin, maka nilai dari
data dari dalam stack ini tidak akan berubah sama sekali. Tetapi kalau misalkan dia login sebagai user, maka data yang di dalam stack ini akan berubah. Bisa dilihat ya, seperti ini. Dari angka 1 menjadi angka 0 dan dari angka 0 menjadi 1. Oke, kita akan mulai prosesnya. Pertama-tama ini karena kita mulai dari topnya kan di index 7. Makanya kita akan keluarin dari index 7 sampai ke index ke 0 ya. Jadi pertama-tama kita akan kita akan pop index 7-nya, yaitu angka 1 kalau di admin. Kalau di user itu adalah yang angka 0 yang kita keluarkan. Kemudian ya lanjut lagi nih, ini kan index 7 udah nggak ada lagi datanya, ya udah kita geser ke bawah ke index ke 6. Nah di sini kita pop out lagi angka 0-nya. Lalu kalau di bagian user yang kita pop itu adalah angka 1 ya, yang di index 6 ini. Kemudian belajar lagi nih ke step 3 nih, dari kan di index 6 nya udah nggak ada lagi nih, kita akan geser ke index ke 5 dan topnya juga di index ke 5, sehingga yang di bagian admin ini kita tampilkan angka 1, kemudian di bagian usernya kita tampilkan angka 0, begitu pula seterusnya. Nah bisa dilihat ya, sampai stack itu sudah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Nah di sini lihat ya, ini adalah hasil dari yang kita pop ya dari stack ini. Jadi di sini udah nggak ada lagi datanya dari index 0 sampai index 7, dan posisi topnya kembali ke tempat semula ya. Jadi nggak ada index yang dimasukkan lagi. Nah seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai penerapan dari stack, yaitu proses konversi dari bilangan bulat ke bilangan biner. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Atas perhatiannya. Terima kasih.